buku Litugro ini, kita itu kan memfokuskan diri kita untuk memimpin diri kita. Setelah kita mempelajari bahwa akar kepemimpinan kita itu memang dari well-being, dan juga kita di bab 2 kemarin kita cukup panjang kita bahas untuk sense of self. Bagaimana refleksi diri ini menjadi sarana untuk kita masuk lebih dalam lagi. Bagi teman-teman yang mengikuti webinar bab 2 kemarin, bahwa ada mengenai self knowledge, kalau masih ingat, ada mengenai self awareness, dan ada juga yang ketiga adalah sense of self. Nah, ini adalah sebuah sarana yang bisa kita pakai sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita untuk bertumbuh secara lebih cepat lagi, atau bertumbuh secara lebih tepat lagi. Gitu. Oke, jadi refleksi ini dipakai sebagai sarana. Betul. Tapi tepatnya sarana kesadaran ya. Betul Bang. Oke, itu pemahamannya gimana? Pemahamannya adalah kalau kita bicara soal kesadaran, kita juga berbicara bagaimana kita memahami diri kita. Nanti kita akan lihat bagaimana refleksi ini kita bisa pakai sebagai alat di dalam kita menumbuhkan kepemimpinan kita. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan, ada bukan pernyataan tepatnya, untuk yang sering kita dengar, bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa banyak yang sering kita dengar, ini kayaknya kayak lagu ya, Bro Rizal. Iya ya. Lebih kepada apa ini? Saya mengingat kata-kata ini seperti kata-kata lagu. Hari kemarin adalah kenangan. Hari ini adalah kenyataan. Hari esok adalah harapan. Oke. Ini kalau dilihat memang dari Eleanor Roosevelt agak. Memang ya, ini lidah Melayu memang susah. Lidah Melayu ngomong Eleanor Roosevelt. Ya. Ya, itu tepatnya. Ya. Tapi pertanyaan saya yang paling menarik adalah begini. Mengapa ungkapan dari Eleanor Roosevelt ini, Bro Ivan pakai sebagai pembuka dari webinar ini? Karena memang banyak, kalau boleh dikatakan, ya kan, hidup kita adalah sebuah timeline waktu. Hidup kita setiap hari berinteraksi atau berhadapan dengan kenyataan. Dan kenyataan itu bukan ini. Oke. Kenyataan ini bahwa kemarin itu memang adalah kenangan. Dan apapun itu, baik itu kenangan, kenyataan yang kita hadapi setiap hari, atau harapan yang akan kita capai, itu semua adalah mengenai seberapa banyak kita bisa memahami diri kita. Dengan bagaimana kita memahami diri kita, tentu saja kita bisa menggunakan refleksi sebagai sarana. Oke. Memahami diri itu menjadi sesuatu yang penting ya. Betul. Nah, pertanyaan saya, emang tidak semua manusia mampu memahami dirinya? Karena gini, bagaimana sih tandanya orang tahu bahwa saya memahami diri saya? Dan memahami itu kan dalam artian gini ya, saya memahami kesulitan saya memahami kelemahan saya, kekuatan saya. Betul. Bahkan saya memahami hari ini saya punya masalah loh. Betul. Nah, memang ada yang bisa memahami, ada juga yang belum dapat memahami. Kalau kita lihat bahwa tadi pertanyaan adalah bahwa kita di dalam memimpin adalah kita perlu memahami. Karena banyak pemimpin juga yang terutama orang-orang yang kita temui pada saat kita sesi coaching ya, mereka itu sebagai seorang pemimpin baik di perusahaan maupun di tempat-tempat masyarakat, khususnya sih di perusahaan akan lebih jelas ya. Karena memang mereka sering sekali hampir setiap hari terpapar oleh meeting mingguan gitu. Target mingguan, bukan yang ini ya, yang ini ya, target mingguan, lalu juga ada yang kegiatan mengenai pemangkasan anggaran, rapat strategis, negosiasi, dan itu berulang-ulang terjadi. Nah, ini adalah suatu contoh yang kita lihat di dalam klien kita, bahwa
eh, bukan hanya satu dua, ini cukup banyak ya, cukup banyak Bu Rizal. Dimana setelah melewati hari yang cukup ini ya, cukup berat, cukup padat boleh dikatakan seperti itu, hingga klien ini terlihat kayaknya kok kosong, kok kayak apa tuh namanya, kayak capek gitu ya. Nah, ketika ditanya, kenapa kamu kok capek banget gitu loh, kenapa rasanya kok berat banget gitu loh. Padahal sih sebenarnya bukan cuma capek ya, saya merasa capek sih udah pasti ya, fisik kita. Tapi rasanya kok kosong semua, sesuatu tuh berjalan cepat tanpa apa ya, tanpa suatu kayak otomatis gitu loh. Seakan-akan hari-hari itu banyak yang terasa seperti autopilot. Begitu cepatnya berlalu. Begitu cepat berlalu, keputusan diambil, masalah selesai. Tapi entah mengapa pemimpin itu seringkali merasa hampa, merasa kayaknya dirinya berada di mana gitu. Karena semuanya serba otomatis. Iya, karena mereka sudah terbiasa melakukan itu, walaupun kadang-kadang si pemimpin itu dia mencapai target, klien senang, tapi aku tuh merasa sesuatu yang hampa. Oke, sebentar saya ini. Bukankah kalau pemimpin sudah bisa mengambil keputusan dan sebagainya, kok bisa dia merasa hampa? Apakah itu yang dialami lewat klien-klien Pak Ivan Ya, sendiri? karena memang ketika klien itu mempunyai apa ya namanya, kesibukan sehari-hari, bergulat di dalam keputusan kita sebagai pemimpin, sebagai apapun juga role kita, peran kita di dalam pekerjaan, kita mengambil keputusan demi keputusan yang lain, rapat demi yang lain. Kadang-kadang kita merasa itu seperti mesin. Kita bukan diperlakukan sebagai manusia. Karena kita melewati daripada hidup itu ya seperti mesin aja, dan tidak benar-benar live, tidak benar-benar kelihatan hidup. Hanya kelihatan sebuah mesin roda yang harus bergerak. Dan kelihatannya hebat. Iya, kelihatannya hebat. Gitu ya. Namun itu ya kita harus lihat juga bahwa memang inilah satu kenyataan yang kita hadapi di klien-klien kita. Di pihak lain mungkin kita nggak bicara seorang manajer ya. Next, kita bicara katakanlah agen asuransi atau MLM lah boleh. Kita juga dituntut ya, yang namanya hasil, itu kan target dan lain-lain, itu kan harus terjadi gitu ya. Ya. Dan ketika ada satu masalah ya, ini adalah betul-betul terjadi di salah satu klien agen asuransi yang kebetulan saya ada di situ juga menemani rekan saya dan melihat bahwa seorang leader ini kelihatan murung banget gitu. Ini apa sih masalahnya? Kok kelihatan ngomel-ngomel ngedumel gitu kan? Kamu kelihatan kusut banget, kenapa gitu loh. Terus dengan lemas ini, waduh, agen gue yang top pindah nih kayaknya. Pindah dari warna biru ke warna merah, dari merah ke hijau gitu ya. Terus dengan kenyataan itu lu marah? Ya jelas dong. Gue merasa sih sebenarnya kayaknya gue nih kayak ditinggalin gitu loh. Kita udah jalan sama-sama, udah jalan selama setahun, udah jalan selama 2 tahun, tahu-tahu lu udah bisa prospecting, udah bisa nge-recruit, tiba-tiba udah ada produksinya, tiba-tiba ya lu pindah aja gitu. Dan wajar bila seseorang leader berpikiran ini pasti komisinya lebih gede. Sudah mulai dia dalam menghadapi ini mulai bertanya-tanya, apa ya salah gue ya? Apa yang kurang dari gue ya? Atau juga dia malah melihat kesalahan. Oh, ini kayaknya gue punya komisi kurang gede nih. Lebih gede di sana nih. Bendera yang lain, yang warnanya lain nggak etis nih dalam hal merekrut. Kok caranya gitu? Dan itu juga yang menyebabkan bahkan banyak pemimpin yang mungkin entah itu mempromosikan, naikin salary, tambah tunjangan, karena dia pikir itu yang satu-satunya bisa mengikat. Sama juga ketika dinaikin tunjangan, tahu-tahu resign.
tetap aja seperti tidak ada rasa tidak puasa. Iya, tidak puas. Ini kan ketika terjadi seperti itu, eh, mereka itu berpikir selalu apa yang perlu diperbaiki, sehingga mereka kadang-kadang terjebak benar dan salah. Padahal sebenarnya banyak juga perusahaan, nggak cuma asuransi ya, banyak juga perusahaan yang mengalami hal demikian kan. Betul. Mendidik dari bawah sampai era berhasil, dia keluar. Betul. Gitu. Dan ternyata menurut dalam Little Grow ini, justru banyak kan orang-orang seperti ini yang justru merasa bahwa dirinya gagal. Betul. Bukan merasa dirinya gagal, tetapi dia cenderung untuk ini gue salah apa ya? Perusahaan gue salah apa ya? Dan sepertinya ada yang merasa ditinggalkan, ada yang merasa bahkan dikhianati oleh anak buahnya sendiri, sehingga merasa apa nih sebagai leader, kok gue kayak mesin gitu loh. Oke, nah pertanyaannya, mengapa sih ada leader yang bertanya, mengapa sih selalu mereka berusaha mencari kesalahan, mengapa mereka merasa kosong, gitu ya? Itu kenapa, Pak Ivan? Sampai mereka punya pemikiran seperti itu? Karena begini, karena memang secara nanti akan kita kupas sedikit ya, lebih dalam lagi. Karena memang intinya adalah kita itu sudah terbiasa dengan salah atau benar, sukses atau gagal. Itu suatu pola. Itu udah tanaman dari Ya, kecil. udah dibilang dari kecil. Oh, kamu salah. Oh, kamu jangan ini, kamu jangan itu, gitu kan. Nah, kadang-kadang juga bukan hanya sekedar salah atau benar. Kadang-kadang juga mereka merasakan mereka sudah melakukan yang benar, tapi mereka tidak merasa hidup. Mereka merasa kayak kosong gitu. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, where am I going? Ini kayaknya ada yang hilang di dalam dirinya. Karena mungkin gini ya, apakah mungkin karena kebenaran yang mereka lakukan itu bukan karena dari kesadaran, tapi sebuah doktrin? Apakah karena itu? Sebenarnya itu kan dari faktor eksternal ya. Oke. Sehingga begitu kita ingin bertumbuh, kita selalu akan melihat dari dalam. Oleh karena itu, ada di dalam Lead to Grow ini kita selalu menyarankan lead from within. Kita harus berpusat kepada diri kita, meluangkan waktu kita untuk dapat kembali ke dalam, melihat ke dalam diri kita. Berarti pertanyaannya, apakah para pemimpin itu cukup meluangkan waktu Betul. ya untuk melihat ke dalam? Betul. Itu yang sebenarnya ingin dimaksudkan. Betul. Karena kebanyakan pemimpin itu dia bergulat dengan target, bergulat dengan meeting, bergulat dengan klien, tetapi tidak mempunyai waktu luang yang cukup untuk dirinya sendiri. Tapi bukankah sulit ya? Begini, seorang pemimpin yang sibuk sudah sampai di top level manajemen dan sebagainya, bahkan owner, bahkan untuk keluarga sendiri pun nggak ada waktu. Jadi, apakah bukan hal yang mustahil ketika orang membaca Lead to Grow dan harus bilang, bagaimana Anda harus bisa melihat ke dalam? Terhadap keluarganya mereka tidak punya waktu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, Anda punya waktu tidak untuk melihat ke dalam? Iya. Pertanyaannya jawabannya pasti bukan saya nggak punya waktu. Masalahnya bukan punya atau waktu. Punya atau tidak punya. Waktu. Apakah dia mau menyisihkan untuk itu? Kita semua dapat waktu kan sama ya, Mas Rijal ya. Tapi apakah kita mau meluangkan sedikit waktu untuk diri kita? Pertanyaannya, meluangkan why? Meluangkan waktu untuk keluarga itu udah kebanyakan sih ya, Senin sampai Jumat kerja gitu kan ya. Sabtu Minggu baru fokus kepada keluarga dan lain-lain. Tapi banyak orang yang tidak berfokus kepada meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sehingga teman-teman, kadang-kadang kita itu merasa bahwa kita itu mungkin sudah produktif, tetapi kita perlu bertumbuh. Orang yang kadang-kadang merasa bahwa dirinya itu sudah produktif,
kita mungkin produktif, Mm-mm. tapi kita belum tentu di dalam diri kita bertumbuh. Kita naik jabatan, kita target tercapai, tapi kita merasa diri kita ya di situ-situ aja. Kita kadang merasa diri kita tidak dewasa, ada masalah yang tetap marah aja, Oke. ada sesuatu tetap reaktif gitu kan. Atau kebalikannya, bahwa kita mungkin belum produktif, Hmm. tapi kita sudah bertumbuh. Menarik. Sehingga memang pertumbuhan dengan hasil, ya, artinya kalau boleh dikatakan itu pohon, Oke. antara tumbuh dan buah, Ya. kan? Itu harus berjalan selaras satu dengan yang lainnya. Banyak orang yang terlalu fokus kepada pertumbuhan, which is tidak salah, karena itu yang dituntut. Itu adalah hasil. Itu ada sesuatu yang harus terjadi supaya perusahaan bisa bergulir dan lain-lain, supaya target bisa tercapai. Tapi pertanyaannya adalah, apakah buah itu sudah maksimal? Oke. Kalau kita lihat yang ini ya, slide ini ya, Hmm. kita mungkin belum produktif, betul ya? Ini penting nih. Tapi kita sedang bertumbuh. Nah, kalau ada orang bilang ini, nah, saya itu yang bagian itu tuh. Iya, iya. Apakah ini yang sesuai yang dimasukkan dalam buku Lead to Grow itu? Ya. Atau yang seperti tadi, ya, kita mungkin produktif tapi belum tentu bertumbuh. Begini, kalau kita bicara produktif, kita bicara hasil. Oke. Artinya apa yang Anda bisa petik, apa yang Anda bisa masuk, uang, jabatan, betul kan? Oke. Apa hal-hal yang kita bisa nikmati. Tetapi apakah itu akan sustain? Karena kadang-kadang gini bro, hasil itu bisa tercapai karena hoki. Hasil itu bisa tercapai karena market memang naik, karena demand itu emang naik. Kita negosiasi deal dengan orang, kadang-kadang memang kita ketemu orang yang memang udah nyelesai dia mau beli gitu. Tinggal ketemunya aja sama kita, Iya. hasil ada. Ya. Tetapi apakah kita bertumbuh sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang bekerja secara profesional? Sehingga dua hal ini perlu. Bukan berarti bahwa orang yang sedang bertumbuh tapi belum produktif itu sesuatu yang jelek atau sesuatu yang bagus. Karena kita tidak ngomong bagus atau jelek, salah atau benar, tidak. Yang kita bicarakan di sini adalah pertumbuhan itu akan membuat sesuatu yang sustainable. Sustainable itu adalah sesuatu yang berkelanjutan. Oke. Artinya sesuatu yang sistemik. Oke. Bukan happen by kebetulan aja gitu loh. Oke. Sehingga ada yang disebut dengan habitus. Pak Rijal ini nggak pernah mendengar nggak kata-kata habitus? Pernah. Menurut Pak Rijal habitus itu apa? Kalau sepengetahuan saya, Next habitus itu adalah kebiasaan. Nah, habitus ya. Betul ya, kebiasaan. Habit, betul banget. Habitus itu berasal dari kata habit. Oh. Ya kan? Oke. Kebalik sih sebenarnya. Habit berasal dari kata habitus ya. Iya. Karena habitus itu bahasa Latin ya kan. Oh, oke, betul Bahasa bahasa Latin. Latin. Artinya manusia itu memang hidup berdasarkan habitnya dia. Sehingga habitus itu menyangkut cara berpikir, cara bertindak, yang membentuk pengalaman daripada hidup kita. Habit itu bisa baik, bisa juga jelek. Tapi kita ngomong habit yang baik dan yang jelek ya. Yang kita ngomong adalah habit yang habitus yang bisa membuat Anda bertumbuh, dan habitus yang membuat Anda ya as it is. Oke. Membuat Anda kosong. Saya mencoba menyimpulkan secara singkat ya. Dengan kata lain, Bro Ivan mengatakan bahwa habitus untuk bertumbuh itu gini, seorang pemimpin karena habitnya, karena kebiasaannya, Iya. akhirnya ketika menghadapi masalah, dia menyelesaikan dengan solusi yang itu lagi, Betul, itu betul. lagi. Bahasanya autopilot. Autopilot. Dan mungkin saja keputusan dia tidak tepat. Ya, Ya betul. kan? Bisa jadi. Atau tidak Ya kan? sesuai dengan apa yang Atau dikehendaki bisa orang. tepat. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan karena diputuskan secara sadar. Betul. Ya, Karena- banyak sekali habit. bahwa keputusan yang dibentuk oleh sebuah habit. Betul. Itu poinnya ya. Betul. Nah,
Kalau saya tadi mau nanya, apakah itu salah? Tapi tadi ingat, nggak ada benar atau salah. Nggak ada benar atau salah, betul. Pertanyaan saya, efeknya apa? Efeknya adalah ketika kita mempunyai kebiasaan Hmm. yang membuat kita tidak bertumbuh, ya kita tidak bertumbuh. Ketika kita mempunyai kebiasaan yang membuat kita bertumbuh, kita akan bertumbuh. Contoh, saya punya kebiasaan makan pagi dan makan 4 kali sehari, makanya lebarnya tambah lama tambah lebar. Itu kan artinya bertumbuh. Artinya habit yang mencapai untuk bertumbuh. Nah, di dalam hal ini, habit itu adalah suatu kesadaran, next ya. Adalah suatu kesadaran harian yang bisa menuju kepada kejelasan strategis. Namun habitus yang tidak bertumbuh itu menuju kepada kejelasan itu berjalan agak lambat. Sehingga di dalam perjalanan kita seperti di bab 2 kemarin, kita perjalanan menuju kepada sense of self, di mana kita mulai dengan self knowledge, kita mulai dengan self awareness. Jadi perjalanan itu menjadi lebih lambat. Menjadi lebih lambat, bahkan bisa-bisa stuck ketika seseorang tidak bisa memahami dirinya sendiri, tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Oke. Untuk itu tadi perlu habit, ya. Yang pertanyaan tadi kan, apakah Anda mempunyai meluangkan waktu untuk melihat ke dalam? Betul. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat bagaimana sense of self manusia itu berkembang. Membuat seseorang berkembang, memahami dirinya dari level self awareness, dari self knowledge, ke self awareness, kemudian ke sense of self. Kalau yang mengikuti webinar kita kemarin, di antaranya itu ada mawas diri tuh. Kalau masih ingat, ya kan? Mawas diri, sehingga itu adalah perjalanan kita. Nanti desainnya Contoh misalnya, ketika kita menghadapi anak buah kita resign, mungkin karena habitus kita terbiasa akan suatu masalah dan kita melihat who is going to be blamed. Ini apa? Apa yang terjadi? Kurangnya apa? Lebihnya apa? Itu membawa kita sebagai lebih kepada emosional. Tapi kayak kita mendapatkan informasi itu kan suatu realita ya. Informasi itu adalah kejadian, itu adalah realita. Tapi kalau kita memaknainya itu secara berbeda, maka di saat itulah kita berkembang. Memaknai secara berbeda membutuhkan pemahaman terhadap diri kita sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya pertanyaan ada bagaimana seorang pemimpin dilatih untuk belajar memaknai sebuah pengalaman, sebuah peristiwa,